Salve teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjawab 14 tuduhan mengenai Santo Paulus. Saya akan menjawab 14 tuduhan. Pertama, Paulus membatalkan Taurat sehingga mengkonter ajaran Yesus. 2, Paulus berdusta. 3, Paulus mengakui dia melakukan tipu daya. 4, Paulus merampok. 5, Paulus mengarang cerita bahwa dia dipilih Yesus untuk menjadi rasul. Keenam, Paulus mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Ketujuh, Tritunggal adalah doktrin Paulus. Kedelapan, Paulus mengajar ciuman kudus. Mereka mengira Paulus adalah gay. Nomor 9, menyembah Yesus adalah doktrin Paulus. Ke-10, para tokoh kekristenan kontra dengan Paulus. 11, dosa ditanggung oleh Yesus adalah doktrin Paulus. 12, Paulus adalah pendiri Kristenan. 13, Paulus adalah ragi orang Farisi. 14, Paulus malah memberitakan Injil ke orang non-Yahudi, padahal Yesus hanya untuk orang Israel. Inilah tuduhan-tuduhan yang saya akan bantah dan jawab. Pertama, Paulus membatalkan Taurat sehingga mengkontra ajaran Yesus. Biasanya mereka mengutip Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sesungguhnya Santo Paulus bukan berarti membantah semua apa yang ada di Taurat. Ia juga memberi informasi spesifik di Kolose 2 ayat 14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa hukum yang bersifat mendakwa dan mengancam kita? Yaitu hari Sabat, di mana kita tidak boleh bekerja sama sekali, hanya beribadah pada Tuhan. Silakan lihat Keluaran 20 ayat 10. Yang lebih kejam lagi adalah hukuman jika tidak melaksanakan hari Sabat. Ada di Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Karena hukum ketat itu, muncullah efek buruk, yaitu di mana pada hari Sabat, masyarakat Yahudi khususnya gembala boleh membantu domba yang sedang kesusahan, tetapi tidak boleh membantu orang. Lihat Matius 12 ayat 11 sampai 12. Yesus juga sering dikritik orang Farisi karena dia bekerja, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lihat Matius 12 ayat 1 sampai 2, Markus 2 ayat 23 sampai 24, Markus 3 ayat 2, Lukas 6 ayat 2, Lukas 6 ayat 7, Lukas 13 ayat 14, Yohanes 5 ayat 10, Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 9 ayat 16. Tapi ada sedikit ralat di slide ini. Seharusnya Yesus juga sering dikritik orang Farisi karena dia bekerja, yang yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat itu kurang tepat, karena ada ayat yang tidak menceritakan ia menyembuhkan orang, melainkan ada sebagian ayat yang menyatakan bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya mengumpulkan gandum. Ini aneh, kenapa para oknum malah berkata bahwa Yesus menyuruh untuk taat Taurat, tetapi Yesus tidak taat pada peraturan hari Sabat. Sesungguhnya Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Lihat Matius 5 ayat 17. Menggenapi itu bukanlah menepati seluruh hukum Taurat yang lama secara terperinci, tetapi menyempurnakan dengan membaharuinya. Yesus membaharuinya contohnya dengan memperbolehkan bekerja dan menyembuhkan orang di hari Sabat, dan menyempurnakan peraturan di hukum Taurat dengan kasih. Lihat Matius 5 ayat 38 sampai 48. Dan hal itu juga ditegaskan kembali oleh Santo Paulus. Roma 13 ayat 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kesimpulanku adalah para oknum jangan baca satu ayat saja, sebab di surat Efesus yang Santo Paulus sebut yaitu membatalkan, itu dia berikan spesifiknya di surat Kolose, yaitu membatalkan hukum Taurat yang bersifat berdakwah dan mengancam kita. Dan lagi pula Santo Paulus tidak membatalkan seluruh Taurat, sebab dia mengatakan di Roma 3 ayat 31, kami membatalkan hukum Taurat karena iman, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jika kita mengatakan Yesus meniadakan Taurat, itu
keliru sebab ada hukum Taurat yang bersifat moral dan bersifat ilahi sehingga tidak bisa dirubah sama sekali, yaitu 10 perintah Allah. Tapi bagaimana pada ikon atau patung dan hari Sabat mengubah menjadi hari Minggu? Itu nanti saya bahas di video yang lain. Balik lagi ke topik, jika kita mengatakan Yesus menyuruh kita untuk taat seluruh hukum Taurat, itu keliru. Sebab Yesus telah menyempurnakan Taurat dengan kasih dan mengubah peraturan pada hari Sabat. Kristus juga menggenapi hukum Taurat melalui penyalibannya. Lihat Matius 5 ayat 18 dan bandingkan dengan Yohanes 19 ayat 30. Silakan dibaca. Bagaimana dengan sunat dan makanan haram dan halal? Jawabannya Konsili Yerusalem 49 Masehi. Bagi yang belum tahu konsili tersebut, konsili itu ada di Kisah Para Rasul 15. Latar belakang konsili tersebut karena ada sekelompok oknum Kristen gereja Yerusalem yang etnis Yahudi yang jauh-jauh dari Yudea ke Antioquia untuk memaksa orang Kristen yang bukan etnis Yahudi untuk menaati adat istiadat Yahudi seperti sunat, tidak memakan babi, dan makanan haram menurut Taurat dan lain-lain. Padahal adat istiadat itu untuk orang Israel yang etnis Yahudi. Lihat Imamat 11 ayat 2. Dan karena itu berkonsililah para rasul dan para presbiter atau imam untuk membahas mengenai tersebut. Pertama, Santo Petrus yang berkhotbah mengenai hal tersebut. Ia menegaskan bahwa satu pemilihan oleh Allah. Petrus menyatakan bahwa Allah telah memilihnya dari semula untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. 2. Penerimaan oleh Allah. Petrus menegaskan bahwa Allah yang mengenal hati manusia telah menunjukkan kehendaknya untuk menerima orang-orang non-Yahudi sebab ia juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. 3. Tidak ada perbedaan. Petrus mengklarifikasi bahwa Allah tidak membuat perbedaan antara orang-orang non-Yahudi dan mereka sendiri setelah hati mereka disucikan oleh iman. Ini menunjukkan kesetaraan di hadapan Tuhan. Nomor 4. Tidak menguji Allah. Petrus memperingatkan agar mereka tidak mencobai Allah dengan memberikan beban atau persyaratan yang sulit kepada orang non-Yahudi dengan memaksakan mereka menaati adat istiadat mereka. 5. Keyakinan dalam kasih karunia. Petrus menyatakan keyakinan mereka bahwa keselamatan diperoleh oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tanpa memandang asal-usul atau latar belakang suku. Dan setelah itu Santo Yakobus, uskup Yerusalem, dia juga adalah saudara Tuhan Yesus, menyetujui semua perkataan Santo Petrus dan ia menyatakan bahwa Kristen etnis Yahudi tidak boleh menyulitkan dengan adat istiadat dan hukum Taurat yang bersifat ritual pada non-Yahudi. Di konsili tersebut mereka membuktikan argumen mereka dengan kitab Nabi Amos 11 ayat 9-15. Saya juga merasa aneh kenapa para oknum yang bukan etnis Yahudi malah menuduh kita Kristen non-Yahudi mengikuti doktrin Paulus karena tidak sunat dan malah makan yang haram menurut Taurat. Padahal uskup Yerusalem yang menjadi pemimpin bagi orang etnis Yahudi meresmikan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu menaati adat istiadat Yahudi, dan ini adalah keputusan konsili di mana mereka berdiskusi dan menentukan mana yang dogma, mana yang bukan karena mereka punya otoritas. Lihat Matius 18 ayat 18. Saat Santo Paulus berbicara mengenai tidak kewajiban sunat, itu di Galatia 5 ayat 6, itu Santo Paulus menulis itu pada orang non-Yahudi, dan surat itu pun ditulis sesudah konsili tersebut. Kalau kalian mau tahu Kristen yang masih mewarisi adat istiadat Yahudi, kalian bisa lihat Kristen Ritus Gis, Ethiopia dan Eritrea, dan Ritus Ibrani. Sedikit pembahasan pada Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Pada zaman kuno, wilayah Ethiopia juga dikenal dengan sebutan Nubia, Kush, Aksum, Abyssinia, dan Sheba. 1000 tahun sebelum Kristus lahir, Ethiopia diperintah berdasarkan garis ratu pelarawan. Satu yang ceritanya yang paling terkenal dan bertahan hingga sekarang adalah Makeda, Ratu Sheba. Tradisi yang luar biasa dari sang ratu ini tercatat di Kebra Nagas atau kitab kemuliaan raja-raja dari Ethiopia, yang mana kitab ini sangat dihormati di seluruh pelosok negeri pelosok Abyssinia selama setidaknya 1000 tahun, dan bahkan pada masa sekarang terdapat anggapan bahwa
orang-orang terdidik yang ada di Ethiopia dan sekitar memiliki garis keturunan atau asal-usul dari garis Raja Salomo. Jadi pantas saja Kristen ritus Ethiopia dan Eritrea mewarisi adat istiadat Yahudi. Sekarang mengenai Kristen Katolik Ibrani, sebenarnya seorang Katolik Ibrani adalah seorang Yahudi yang telah memasuki gereja Katolik. Bahasa Ibrani adalah etnis dan budayanya, keanggotaannya dalam umat Tuhan Israel. Katolik adalah imannya, keanggotaannya dalam gereja Israel baru. Mereka tetap mewarisi adat istiadat Yahudi karena mereka sendiri etnis Yahudi, tapi mereka tetap satu dengan gereja Katolik dan mengembalikan tradisi yang dilakukan oleh umat gereja Yerusalem mula-mula. Dan sekarang kita akan menjawab tuduhan mengenai Paulus berdusta. Sebenarnya yang menyebabkan tuduhan ini karena adanya kesalahpahaman yang parah karena tidak membaca ayat sebelumnya. Biasanya mereka mengutip Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Sekarang saya akan memperkenalkan tulisan gaya diatribe. Menurut para ahli, diatribe telah dikenal pada abad ke-3 sebelum Masehi, khususnya di kalangan para filosofis dan stoik. Pada abad pertama Masehi, salah satu seorang penulis yang cukup piawai menggunakan model argumentasi ini adalah Rasul Paulus. Paling tidak dalam 3 suratnya, yaitu surat Roma. Surat ini paling banyak memuat model argumentasi diatribe, surat 1 Korintus, dan surat Galatia. Paulus memanfaatkan diatribe dalam rangka mengemukakan argumen-argumen teologisnya. Model argumentasi diatribe memiliki 2 karakteristik utama yang membedakannya dari model-model argumentasi lainnya. 1. Lawan imajiner. Seorang penulis memukakan sebuah proposi, lalu ia menciptakan sosok imajiner sebagai lawan yang mendebat atau menolak proposisi tersebut. Sosok imajiner ini pada umumnya anonim yang mewakili pribadi atau kelompok tertentu. Kedua, keberatan yang salah dari sosok imajiner tersebut. Di sini seorang penulis berusaha mencegah penarikan kesimpulan yang salah dari pembaca terhadap tulisannya. Ia mengantisipasi kemungkinan munculnya keberatan atau penarikan implikasi tertentu yang tidak ia maksudkan atau yang tidak benar dari proposisi yang diajukannya. Artinya di sini penulis mengemukakan keberatan-keberatan hipotesis atau hypothetic objection yang sangat mungkin muncul sebagai reaksi terhadap proposisi yang diajukannya. Jadi coraknya adalah Rasul Paulus seakan-akan berdebat dengan orang lain. Dan setelah ayat ke-7, Santo Paulus berkata bahwa orang yang berbuat jahat layak mendapat hukuman. Dan 2 tuduhan ini yaitu nomor 3, Paulus melakukan tipu daya. 4. Paulus merampok. 2 tuduhan ini juga kesalahpahamannya karena tidak mengetahui gaya penulisan Santo Paulus itu bagaimana. Kalau untuk tuduhan nomor 3, mereka mengutip 2 Korintus 12 ayat 16. Kalau nomor 4, mereka mengutip 2 Korintus 11 ayat 8. Sebenarnya kita harus membaca konteksnya, jika tidak maka arti dari ayat itu berubah. Baik, latar belakang tersebut adalah gereja Korintus membuat masalah besar. Mereka mengira Santo Paulus berkhotbah untuk kekayaannya dengan tipu dayanya. Karena itu Santo Paulus mengklarifikasinya. Yang membuat para oknum bingung adalah mereka mengira Santo Paulus mengakui dia merampok dengan tipu daya, padahal itu bagian dari gaya penulisan Santo Paulus. Dan untuk lebih jelasnya, Santo Paulus menjawabnya di 2 Korintus 12 ayat 17-21. Silakan baca dan pahami. Untuk tuduhan kelima, Paulus mengarang cerita bahwa dia dipilih Yesus untuk menjadi rasul. Jawaban saya untuk tuduhan ini adalah, jika itu cuma karangan Santo Paulus, bagaimana Santo Ananias bisa mengetahuinya? Lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Sekarang kita pakai logika dan akal sehat.
Bagaimana Santo Paulus sempat mengarang cerita tersebut, padahal setelah peristiwa itu tiba-tiba Santo Paulus menjadi buta, dan itu pun disaksikan oleh teman-temannya yang melihat Santo Paulus mendadak jadi buta, dan Santo Ananias yang menyembuhkan mata Santo Paulus jadi buta. Bagaimana bisa Santo Paulus mengarang cerita tetapi dia buta saat itu? Jika kalian anggap kisah para rasul itu karangan Santo Lukas yang kalian anggap dia ditipu oleh Santo Paulus, kalian keliru, karena Santo Paulus menulis buku dengan cara meneliti. Lihat Lukas 1 ayat 1-4. Dan tuduhan ke-6, Paulus mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Dan tuduhan ini mereka mengutip Roma 10 ayat 9. Entah kenapa mereka malah anggap itu pengangkatan Yesus menjadi Tuhan oleh Santo Paulus, padahal banyak rasul yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Pertama, Santo Yakobus, uskup Yerusalem yang juga merupakan saudara dari Tuhan Yesus. Dia menyebutkan di Yakobus 2 ayat 1, dia berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Dan Santo Thomas, yaitu murid dari Tuhan Yesus, Yohanes 20 ayat 28, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Santo Petrus di 2 Petrus 1 ayat 11, dia menyebutkan bahwa dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan tuduhan ke-7, Tritunggal adalah doktrin Paulus. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan Tritunggal di Matius 28 ayat 19, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan Santo Yohanes Rasul di dalam surat pertamanya Yohanes 5 ayat 7, dia mengatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Santo Petrus di surat pertamanya Petrus 1 ayat 2, dia bilang, "Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya." Dan juga di Didache ini adalah ajaran 12 para rasul menurut tradisi suci. Di sini dikatakan di bab 7 tentang pembaptisan yang menyatakan bahwa baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Santo Polikarpus, dia adalah murid dari Santo Yohanes dan dia adalah uskup Smyrna. Dia mengatakan bahwa aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus Putramu yang terkasih, melalui dia dan bersama dia dan Roh Kudus kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Ditulis di Martyrdom of Polycarp 146. Dan Santo Ignatius dari Antioquia, murid dari Santo Petrus dan Yohanes, uskup ketiga Antioquia, dia mengatakan bahwa membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu salibnya, dan oleh tali Roh Kudus, dalam surat kepada Efesus bab 9. Tuduhan ke-8 ini agak menghujat. Di sini mengatakan bahwa Paulus mengajar ciuman kudus. Mereka mengira Paulus adalah gay. Mereka mengira ciuman kudus itu cium bagian bibir. Mereka mengutip Roma 16 ayat 16, "Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus." Ciuman kudus itu sekedar salam saja. Jika kita lihat bahasa Yunaninya, yaitu philema dari phileo, berbagi kasih sayang yang hangat, adalah ciuman untuk menunjuk rasa hormat atau kasih sayang di antara teman-teman, yaitu orang-orang yang berbagi ikatan yang sama yang dalam. Di sini, contoh dari ciuman kudus ada di foto ini, yaitu Paus Benediktus ke-16 sedang bercium kudus dengan Patriark, kalau tidak salah Patriark Bartolomeus, tapi saya akan memberikan contoh-contohnya melalui video. Di sini ada kutipan dari Santo Athenagoras tentang ciuman kudus. Dia berkata bahwa oleh karena itu ciuman, atau lebih tepatnya salam, harus diberikan dengan sangat hati-hati, karena jika ada kekotoran pikiran sekecil apapun yang tercampur dengannya, hal itu akan mengecualikan kita dari kehidupan kekal. Dan juga Santo Paulus ini menentang LGBT. Di Roma 1 ayat 27 dia berkata, "Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar."
melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata bahwa banci orang pemburi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuduhan ke-9 menyembah Yesus adalah doktrin Paulus. Sebenarnya Yesus pernah berkata penghormatan pada Dia sama seperti Bapa, yaitu di Yohanes 5 ayat 23, menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Dan lagi pula terdapat banyak orang yang menyembah Yesus. Matius 2 ayat 11 ini orang-orang Majus sujud menyembah kepada Yesus. Dan di sini di kitab Wahyu 5 13-14, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah Yesus, itulah julukannya, adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dan juga Yesus tidak menolak Thomas menyebut Dia Allah. Yohanes 20 ayat 28-29, Thomas menjawab kepada Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan respon Yesus adalah, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ke-10 para tokoh kekristenan kontra dengan Paulus. Responku adalah salah. Beginilah pandangan para tokoh kekristenan terhadap Santo Paulus. Tuhan Yesus Kristus di Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16 Dia berkata bahwa Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Dan Santo Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16 dia berkata bahwa kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan Santo Yakobus, Santo Petrus, dan Santo Yohanes dalam Galatia 2 ayat 9, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Galatia ditulis oleh Santo Paulus ya. Itulah aku itu adalah Santo Paulus. Dan Santo Ananias, tapi awalnya dia memang tidak yakin dengan Santo Paulus. Dia berkata dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13, jawabnya adalah, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Tapi Tuhan berkata padanya, firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan Santo Ignatius dari Antioquia, murid dari Santo Petrus dan Santo Yohanes, mengatakan Paulus itu yang suci dan menjadi martir. Dia berharap bahwa dapat ditemukan dan kaki-kaki para orang kudus lainnya. Dia menulis ini di surat kepada Efesus bab ke-12. Dan Santo Polikarpus dari Smyrna, murid dari Santo Yohanes, dia berkata, yang diberkati dan mulia dari Paulus yang ketika ia datang di antara kalian mengajar secara langsung kepada orang-orang pada waktu itu dengan hati-hati dan pasti mengenai firman yang berkaitan dengan kebenaran. Dia menulis ini di Polikarpus 3 ayat kedua. Dan Santo Clemens dari Roma, murid dari Santo Paulus dan Santo Petrus, dia berkata, Paulus pun memperoleh karunia berupa ketekunan yang sabar setelah 7 kali ditawan, terpaksa melarikan diri dan dilempari batu. Dia menulis ini di surat untuk Korintus bab ke-5. Tuduhan ke-11 adalah dosa ditanggung oleh Yesus adalah doktrin Paulus. Mereka biasanya mengutip ayat ini Kolose 1:13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini tidak mengkontradiksi ajaran Yesus, malahan sama. Matius 26 ayat 28, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup.
Perlu saya tegaskan bahwa saat dosa kita ditebus bukan berarti kita bisa membuat dosa seenaknya. Analogi penebusan dosa itu layaknya ada orang yang berhutang pada kita. Karena hutang orang itu terlalu banyak, maka orang itu tidak sanggup melunasi hutangnya. Maka dari itu kita bisa melunasi itu dengan ikhlas dan menebus hutangnya. Tapi tidak mungkin dia membuat hutang lagi, kan? Dan tuduhan ke-12, Paulus adalah pendiri kekristenan. Tidak, Santo Paulus tidak mendirikan kekristenan, melainkan Yesus Kristus sendiri yang mendirikan gereja melalui Santo Petrus. Di Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, aku akan mendirikan jemaatku." Dan juga Santo Paulus enggan jika pengikutnya menyebut diri mereka golongan Paulus. Lihat 1 Korintus 1 ayat 12-15. Tuduhan ke-13, Paulus adalah ragi orang Farisi. Karena Santo Paulus adalah orang Farisi, bukan berarti itu membuktikan dia harus diwaspadai, karena Yesus berkata harus waspada pada orang Farisi di Matius 16 ayat 6. Jika memang harus diwaspadai, mengapa Santo Nikodemus, seorang Farisi, tidak diwaspadai Yesus dan muridnya? Santo Nikodemus berbeda dengan orang Farisi. Dia pernah membela Yesus saat rapat orang Farisi setelah Santo Nikodemus bertemu Yesus. Lihat Yohanes 7 ayat 50-51. Begitu juga dengan Santo Paulus dan juga Santo Nikodemus yang membawa campuran minyak mur saat penguburan Yesus bersama para murid Yesus. Lihat Yohanes 19 ayat 39. Inilah ciri-ciri orang Farisi yang harus diwaspadai. 1. Kemunafikan. 2. Pencarian penghargaan. 3. Hukum tanpa kasih. 4. Penolakan perubahan. 5. Pamer keagamaan. 6. Penilaian tinggi pada diri sendiri, rendah pada orang lain. Santo Paulus tidak ada di list tersebut karena dia adalah orang yang meninggalkan kefarisiannya. Malah ada sikap baru orang Farisi yang ditemukan di zaman gereja mula-mula, yaitu suka memaksa pada orang non-Yahudi untuk taat hukum Taurat Musa yang bersifat ritual dan adat istiadatnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Sifat ini kontra dengan sifat Santo Paulus. Jadi Santo Paulus bukanlah ragi orang Farisi, melainkan para Judaizers yang suka memaksakan non-Yahudi untuk taat adat istiadat Yahudi. Dan juga Judaizers itu terpecah jadi 3 sekte Kristen Yahudi, yaitu Nasrani, Ebionit, dan Elkasaites. Jadi kemungkinan 3 sekte Kristen dari etnis Yahudi inilah ragi orang Farisi yang menolak konsili Yerusalem 49 Masehi. 14. Paulus malah memberitakan Injil ke orang non-Yahudi, padahal Yesus hanya untuk orang Israel. Mereka membuktikan dengan Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Benar bahwa Yesus hanya memberitakan Injil di sekitar Yudea dan daerah lain, tetapi dia tidak hanya fokus pada orang Israel, tetapi dia juga pernah membantu orang lain, yaitu dia membantu perwira yang merupakan non-Yahudi yang memberitakan Injil kepada orang Samaria. Walaupun Yesus berkata dia hanya diutus hanya pada domba-domba hilang dari umat Israel, tetapi bukan berarti Yesus bukan untuk orang Yahudi saja, melainkan seluruh manusia. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lukas 2 ayat 30-32. Simeon berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umatmu Israel." Dan Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Matius 15 ayat 24 tidak mengkontradiksi ayat tersebut, karena di Injil Matius tersebut Yesus sedang menguji iman perempuan Samaria itu. Itu mungkin saja adalah jawabanku atas 14 tuduhan kepada Santo Paulus. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Salve, Tuhan memberkati.